Allah Ta'ala, makna ibadah berdasarkan cakupannya adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda minal aqwali wal a'mali dhahirah wal batinah. Ini definisi ibadah ditinjau dari cakupannya. Ismun jami'un, suatu nama, dua-dua, suatu nama yang mencakup segala perkataan dan perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Ya. Minal aqwali wal af'al az-zahirah, ya. Baik ucapan dan perbuatan itu, ucapan sifatnya zahir atau sifatnya batin, atau amalan-amalan batin. Berarti ibadah itu luas itu maknanya, karena dia mencakup perkataan, perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik itu sifatnya zahir maupun sifatnya batin. Makanya cakupan makna ibadah ini luas, ya. Ibadah itu bukan sekedar sholat, puasa, zakat, haji, umroh, bukan sekedar itu saja. Tapi ada ibadah-ibadah batin yang sudah kita pelajari di usul salasah itu. Masih ingat macam-macam ibadah batin? Seperti apa? Ibadah batin apa aja Ibu? Al-khawf, rasa takut, al-roja, rasa harap, at-tawakkul, rasa bergantung, al-mahabbah, rasa cinta, ya. Yang itu semua adalah bagian dari ibadah-ibadah yang sifatnya batin. Yang itu semua tetap kita nggak boleh menunjukkannya kepada selain Allah. Ya, banyak sekali itu ya, macam-macam ibadah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam usul salasah. Sudah dicatat Ibu? Sudah, baik. Ini definisi ibadah ya yang disampaikan oleh para ulama, yaitu dua macam tadi, dari sisi cara kita beribadahnya, yang kedua dari sisi cakupan makna ibadahnya. Maka kalau dari sisi cara beribadahnya Ibu, kalau ibadah itu tidak diiringi dengan rasa cinta dan mengagungkan Allah, itu ibadahnya menjadi kering. Makanya di setiap ibadah harus hadir ini, yaitu harus hadir tentang mengagungkan Allah dan memiliki rasa cinta kepada Allah. Maka ini yang disebut dengan ibadah dari sisi cara kita melakukannya. Makanya tauhid ibadah itu adalah antakuna abdan lillahi wahdah tafarradahu bitazalluli mahabbatan wa ta'ziman wa ta'buduhu bima syara'a. Makna mentauhidkan Allah secara ibadahnya adalah hendaknya seorang hamba menjadikan Allah satu-satunya yang ia menghinakan diri di hadapannya, yang ia merendahkan diri hanya di hadapannya, dan dia
mencintai dan mengagungkan Allah satu-satunya, dan dia beribadah kepada Allah sesuai dengan yang Allah syariatkan. Maka ini makna tauhid uluhiyah. Ya, kita betul-betul menjadikan ibadah kita hanya untuk Allah yang diiringi rasa cinta dan pengagungan kepadanya. Dan kita beribadah kepada Allah juga bukan asal-asalan, bukan semau kita, tapi sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Dalilnya banyak sekali tentang tauhid uluhiyah ini. Di antaranya adalah firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 22. Allah mengatakan, la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Janganlah kalian menjadikan bersama Allah ada sesembahan lain yang kalian sembah. Inilah makna syirik, Ibu. Jadi syirik itu bukan hanya non-muslim, bukan hanya orang kafir, tapi seorang muslim pun, seorang muslimah pun bisa jatuh ke dalam syirik ketika dia di satu sisi berdoanya kepada Allah, di sisi lain dia berdoanya kepada selain Allah. Di satu sisi dia tawakalnya kepada Allah, tapi di sisi lain dia tawakalnya kepada sebab. Ya, karena sering ingatkan ini ibu-ibu muslimah, hati-hati dengan perkataan ya yang terkadang menjadikan tawakal kita itu tidak murni untuk Allah Ta'ala. Ibu-ibu yang mau lahiran misalnya jangan katakan, oh kalau saya ke dokter ini nih lahirannya bakal normal. Ya, gak ada ibu. Itu namanya bertawakal kepada sebab. Dokter itu sebab, ibu. Ya, obat itu sebab. Maka tawakal kita tetap kepada Allah yang menyembuhkan, yang bisa melancarkan urusan persalinan ibu-ibu. Jadi bukan tawakalnya kepada sebab. Kalau tawakal kepada sebab ini, ibu, ini jatuh dalam syirik kecil. Ya, kalau tawakalnya betul-betul kepada makhluk kan jatuhnya kepada syirik besar. Tapi ini kepada sebab-sebab yang dibolehkan. Tapi kalau dia jadikan tawakalnya kepada sebab-sebab yang dibolehkan syariat, itu masih jatuh ke dalam syirik juga, yaitu syirik kecil. Ya, makanya nggak boleh bertawakal kepada sebab-sebab syar'i tersebut. Tetap kita tawakalnya, menggantungkannya, urusannya hanya kepada Allah saja. Ya. Baik, kemudian juga inilah yang menjadi sebab banyaknya ya Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menegakkan tauhid ini. Ya, karena banyak sekali orang-orang yang justru mereka mengalami kesyirikan dalam hal ibadah kepada Allah. Ya, coba kita ulangi lagi, Bu, macam-macam ibadah. Ya, di antaranya al-khauf, rasa takut, kemudian al-raja, rasa harap, ya, at-tawakkul, bertawakal, kemudian apalagi, Bu, ar-raghbah, ya. Ar-raghbah itu rasa harap yang diiringi dengan amal. Ar-raghbah, rasa takut yang juga diiringi dengan amal. Al-khasyah, ya, rasa takut yang diiringi dengan ilmu tentang keagungan Allah. Kemudian juga az-zabah, menyembelih, Ibu. Karena banyak orang-orang yang dia menjadikan sembelihannya atas nama selain Allah. Bahkan disebutnya kearifan lokal. Ya, bagaimana kearifan lokal kalau di situ ada bentuk kesyirikan kepada Allah? Mereka jadikan sembelihannya itu untuk sedekah bumi, sedekah laut, ya, atau untuk Nyi Roro Kidul, ya, yang itu semuanya adalah bagian dari kesyirikan dalam hal ibadah. Karena menyembelih itu ibadah, Ibu. Apa dalilnya menyembelih itu ibadah? Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku wa nusuki. Ibu buka kitab-kitab tafsir ketika menafsirkan wa nusuki ini adalah sembelihanku.
Maka sholatku, sembelihanku, hidupku, matiku, semuanya hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Makanya Allah melaknat itu. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Itu dilaknat itu. Makanya gak layak untuk menjadi kearifan lokal yang seperti ini, ya, menjadikan sembelihan kerbaunya untuk bumi, ya, apakah itu untuk penjaga-penjaga yang mereka yakini, gitu ya, apakah itu untuk penjaga lautan lah, penjaga gunung lah, yang itu semuanya sama dengan mereka meyakini ada makhluk lain yang bisa memberikan manfaat dan bahaya. Makanya sembelihan itu ibadah, tidak boleh kita tunjukkan kepada selain Allah. Ada sembelihan yang boleh, Ibu. Sembelihan apa yang boleh? Seperti misalnya kita menyembelih untuk makan-makan, itu kan boleh, ya. Tapi kita tidak meniatkannya untuk beribadah kepada selain Allah, ya. Ada sembelihan juga yang disunnahkan seperti sembelihan saat walimah, ya. Tapi ini semua keluar dari makna sembelihan dalam hal ibadah. Karena sembelihan untuk walimah itu kan untuk menjamu orang saja. Begitu juga untuk makan-makan berarti untuk dimakan saja yang tidak ada unsur ibadahnya di sini. Baik, ini coba diulang-ulang lagi, Bu, tentang macam-macam ibadahnya. Itu semua tidak boleh kita menunjukkannya kepada selain Allah. Begitu juga bernazar, kan, Ibu, ya, tidak boleh bernazar untuk selain Allah. Apa dalilnya nazar itu ibadah, Ibu? Allah berfirman, yufuna bin nazri, ya. Mereka itu para penghuni surga selalu menepati nazar-nazar mereka. Apa artinya nazar, Ibu? Seseorang mewajibkan suatu perkara ibadah yang asalnya Allah nggak mewajibkannya, ya. Maka kalau dia wajibkan itu, kalau saya diterima kerja di tempat ini, saya akan bersedekah. Maka ini namanya nazar, Ibu. Tapi sayang, ini hukumnya makruh, dibenci. Bahkan Rasulullah mengatakan, tidaklah seseorang bernazar kecuali dia adalah orang yang bakhil, yang sangat pelit. Karena kenapa? Karena dia baru mau ibadah kepada Allah kalau keinginannya dikabulkan. Ya, makanya tidak dianjurkan bernazar, Ibu. Tapi kalau sudah terlanjur bernazar, ya harus dia tunaikan. Tapi kalau ternyata nazarnya dalam kemaksiatan kepada Allah, maka itu yang tidak boleh untuk ditunaikan. Kata Rasulullah, man nazara fi ta'atillah falyaf'al wa man nazara fi maksiatillah fala ya'si. Siapa yang dia bernazar dalam ketaatan kepada Allah, maka tunaikanlah nazarnya. Tapi kalau dia nazarnya dalam rangka maksiat kepada Allah, maka jangan dia tunaikan. Maka kalau orang tersebut melakukan nazar, walaupun tadi hukumnya makruh, Ibu, tetap wajib dia tunaikan. Walaupun tadi orang yang nazar itu orang yang sangat bakhil, yang sangat pelit, ya. Tapi kalau dia tidak tunaikan nazarnya, maka dia harus membayar kafarat. Apa kafaratnya nazar, Ibu? Kafaratnya nazar sama seperti kafaratnya sumpah. Orang yang melanggar sumpah, apa kafaratnya? Apa, Ibu, orang yang melanggar sumpah? Fakafaratuhu it'amu asyrati masakin. Kafarat mereka adalah memberi makan kepada 10 orang miskin. Au kiswatuhum, atau mereka memberikan pakaian kepada 10 orang miskin. Au tahriru raqabah, atau mereka membebaskan budak. Faman lam yajid, siapa yang enggak mampu melakukan ini, fasiyam salasati ayyam, maka dia berpuasa selama 3 hari. Ini kafarat nazar sama seperti sumpah, ya.
Kenapa kita pelajari macam-macam ibadah ini, Ibu? Agar kita tahu, oh ini termasuk dalam ibadah ya. Berarti kalau itu ibadah, tidak boleh kita tujukan kepada selain Allah Ta'ala. Ini bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, Tauhidul Asma'i was Sifat, mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Kata Syekh Utsaimin, wa hadza yatadammanu syai'aini. Maka makna dari mentauhidkan nama-nama dan sifat-sifatnya mengandung dua perkara. Yang pertama al-isbat. Nah, ini Bu, cara memahami tauhid asma dan sifat. Yang pertama al-isbat, bi an nusabbitallaha jami asma'ihi wa sifatihi allati athbataha li nafsihi fi kitabihi aw sunnati nabiyyi. Jadi memahami tauhid asma dan sifat itu ketiga ya. Asma sifat Allah. Maka kalau kita ingin betul-betul sempurna memahami tauhid asma dan sifat-sifat Allah ini, maka ada dua perkara yang harus mencakup dalam keimanan kita ini. Yang pertama, ya, al-isbat. Al-isbat artinya menetapkan segala nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran atau yang Rasulullah sebutkan di dalam hadisnya. Yang Rasulullah sebutkan di dalam hadis-hadis. Nah, ini Ibu, ketika kita mengimani tauhid asma dan sifat-sifat Allah, kita tetapkan segala nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran atau yang ada dalam hadis-hadis. Nah, ini makna pertama kalau kita mengimani tauhid asma dan sifat. Yang kedua, an-nafyu, meniadakan. Apa yang ditiadakan kalau kita mengimani tauhid asma dan sifat ini? An-nafyu anil arba, menafikan empat perkara di dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah. Meniadakan empat perkara di dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat. Baca dulu. Saya nyaman lah menulis papan tulis. Kalau ngajar aja tulisnya pakai Word aja di bawah gitu. Jadi apa empat perkara yang harus kita tiadakan Ibu ya di dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah? Yang pertama adalah ya, ya, adamu tasybih. Tidak boleh menyamakan Allah ya, menamakan nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan makhluknya.
Tashbih. Tashbih ini artinya menyerupai nama dan sifat Allah dengan makhluk. Tashbih ini menyerupai. Ini yang pertama itu. Yang kedua, ada mumakolati. Ada al-mumakolah. Mumakolah itu artinya menafikan. Mumakolah artinya menafikan sebagian nama atau sebagian sifat Allah. Menafikan itu artinya meniadakan dulu ya. Kalau Allah sudah sebutkan itu di Al-Quran, kalau Rasulullah sudah sebutkan itu di hadis, maka wajib kita mengimaninya. Jangan dipikir pakai akal logika. Karena logika kita tidak akan sampai untuk memahami. Karena sering kasih contoh, banyak orang yang salah paham dengan hadis Rasulullah riwayat Muslim itu, yanzilullahu tabaraka wa ta'ala fi thuluthil akhir minal lail. Allah Ta'ala turun setiap sepertiga malam yang terakhir ke langit dunia. Pernah dengar hadis ini kan Bu? Ya. Sebagian orang mengatakan kalau Allah turun ke langit dunia berarti arsy-Nya Allah kosong. Itu kan memahaminya dengan logika. Ya. Padahal harusnya kita memahaminya dengan ini. Tidak boleh menyerupai Allah dengan makhluk. Kalau makhluk ya begitu Ibu. Kalau dia pindah dari satu tempat ke tempat lain, tempat yang awalnya dia di situ kosong, tapi tidak dengan Allah. Ketika Allah turun ke langit dunia, arsy-Nya Allah itu tidak kosong. Kalau dipikir pada logika tidak akan nyambung. Tapi begitulah kita mengimaninya. Ya, tidak boleh menyerupai dengan sifat makhluknya, karena beda sifat Allah dengan makhluknya. Ya, yang kedua ada mumasalah, yaitu menafikan, meniadakan. Dan ini yang banyak diyakini oleh orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah, yang mereka menafikan Allah memiliki sifat kalam. Makanya kan mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk. Karena kata mereka, kalau Al-Quran itu kalam Allah, berarti sama saja Allah berbicara seperti manusia. Orang Mu'tazilah jadi ini, mereka gak mau meyakini adanya sifat Allah yaitu berbicara. Karena kalau Allah berbicara sama aja Allah dengan makhluk. Paham gak ketika berpikir mereka? Ya, maka kita baca, kalian meyakini gak Allah itu maha penyayang? Mereka meyakini Allah punya sifat penyayang. Terus manusia punya sifat penyayang juga punya. Tapi kan sifat penyayangnya Allah beda dengan penyayangnya manusia. Kenapa kok mereka meyakini Allah punya sifat penyayang? Ya, yang manusia juga punya sifat penyayang, mereka yakini itu, tapi giliran Allah itu berbicara, mereka benar. Maka ini Ibu, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah yang banyak, nah ini banyaknya penyimpangan ini justru di zaman para tabi'in ini. Makanya kalau kita lihat kitabnya para ulama salaf terdahulu, mereka lebih banyak membantahnya tentang tauhid, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Imam Bukhari itu menulis khusus khalqu af'alil ibad, ya, bahwasannya perbuatan makhluk itu adalah bahwasannya segala yang diperbuat makhluk itu adalah makhluk, ya, dia bukan bagian dari, dia adalah bagian dari ciptaan Allah. Yang ketiga Ibu, yang ketiga ya, ada mutasybih, ada mumasalah. Yang ketiga adalah ada mutakyid. Apa artinya takyid dulu?
tidak boleh bertanya bagaimana, menanyakan bagaimana. Jadi nggak usah ditanya Bu, ya. Kalau kita menetapkan Allah itu punya sifat turun ke langit dunia, maka nggak usah ditanya bagaimana cara turunnya Allah. Karena para sahabat juga nggak ada yang pernah nanya kayak gitu. Makanya Imam Malik kan, ya, ketika ditanya, ya, tentang bagaimana Allah beristiwa di atas arsy-Nya wahai Imam, maka kata Imam Malik, al-istiwa maklum. Allah beristiwa itu sudah diketahui. Wal kaif majhul, bertanyakan bagaimana itu tidak bakal kita ketahui. Dan menanyakan tentang itu kata Imam Malik, wasu'alu anhu bid'ah. Menanyakan tentang itu gak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Ya. Ini yang ketiga Ibu, adamu takdir. Ya. Kenapa? Yaknya ada dua Ibu, terus menanyakan bagaimana, menanyakan bagaimana. Ya. Iya, kecepatan kan? Sudah, Ibu? Yang keempat, ada mutahrif. Ada mutahrif. Tahrif itu tidak menyelewengkan maknanya. Tidak menyelewengkan makna, itu maknanya tahrif. Menyelewengkan makna, ya, karena ada sebagian, ya, di antara kaum muslimin yang mereka menyelewengkan makna sifat Allah dari makna aslinya, ya, seperti misalnya Allah memiliki tangan, Ibu, ya, yadullahi fawqa aydihim. Allah memiliki tangan di atas tangan-tangan mereka, yaitu orang-orang musyrik. Maka ada sebagian orang yang mendefinisikan tangan di sini maknanya kekuasaan. Maka tidak boleh, ini namanya tahrif Ibu. Yang namanya tangan Allah yang sudah kita pahami secara zahirnya. Adapun bagaimana Allah memiliki tangan, maka tidak perlu kita tanyakan. Ya, wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram misalnya, dan wajah Allah yang akan tetap pada hari kiamat nanti. Maka kita tetapkan Allah memiliki wajah. Tapi bagaimana wajah Allah tersebut, maka tidak perlu ditanyakan. Maka ini mengimani tauhid asma wa sifat, kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah jelaskan dalam Al-Quran atau yang Rasulullah jelaskan dalam hadisnya, dan kita tidak meniadakan empat perkara ini. Ya, kita tidak boleh menyerupai sifat Allah dengan sifat makhluk, yaitu ada tashbih. Yang kedua, ada mumathalah, kita tidak boleh
meniadakan, menafikan sifat-sifat Allah. Yang ketiga, kita tidak boleh menanyakan bagaimana sifat Allah itu. Dan yang keempat, tidak boleh menyelewengkan maknanya. Inilah Ibu di dalam kita mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, 4 ini Ibu harus selalu diingat ya. Tidak boleh at-tashbih, menyerupai sifat Allah dengan sifat makhluk. Tidak boleh menafikan sifat Allah. Yang ketiga, tidak boleh menanyakan bagaimana. Yang keempat, tidak boleh menyelewengkan maknanya. Baik, selesai Bu dari muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin. Kita akan masuk kepada bab pertama, yaitu ayat pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab tauhidnya ini, yaitu qaulullah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ini ayat yang pertama yang dibawakan Syekh dalam kitab tauhidnya ini, ya. Baik, adapun penjelasannya insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ya. Khawatir enggak keburu waktunya itu. Baik, kita buka diskusi dan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada seorang teman yang suaminya bernazar kalau istrinya sembuh dari penyakitnya akan melaksanakan umroh berdua. Tapi ibunda dari istri berkata kalau dia disuruh melaksanakan yang wajib dulu, yaitu haji. Padahal mereka sudah daftar nama, belum dipanggil. Lalu bagaimana sebaiknya Ustaz? Iya, jazakallahu khairan. Yang paling baik dia tunaikan nazarnya dulu. Nazar itu kan wajib hukumnya itu. Hukum asalnya kan ya, kalau dia umroh ya itu tidak wajib. Tapi ketika dia mewajibkannya dengan dia bernazar, maka dia menjadi wajib. Maka dia harus tunaikan dulu nazarnya. Ya, karena tadi kata Rasulullah, siapa yang bernazar dalam ketaatan kepada Allah, maka tunaikanlah nazarnya. Kalau dia mampu untuk menunaikan nazar tersebut, maka dia tunaikan. Ya, tapi kalau ternyata dia memang nggak punya uang untuk berangkat umroh berdua dengan istrinya tersebut, ya sudah, berarti dia membayar kafarah dari nazar tersebut. Ya, adapun menunaikan yang wajib dulu yaitu haji, yaitu memang benar. Yang terpenting kan dia sudah daftar itu ya, tinggal menunggu antrian haji saja. Adapun masalah dia bernazar itu masalah yang beda lagi. Maka dia harus tunaikan nazar yang juga wajib itu. Ketika dia sudah bernazar, maka ibadah tersebut menjadi wajib untuknya ditunaikan. Ya, makanya dia tunaikan nazarnya terlebih dahulu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Afwan Ustaz, apakah ada sholat sunnah sebelum asar 4 rakaat dengan keutamaannya mendapatkan rahmat Allah? Jika ada, bagaimana pelaksanaannya? Apakah 4 rakaat sekali salam atau 2 rakaat dengan 2 salam? Ya.
Jazakillah khairan ya, pertanyaan yang sangat bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam, ana belum tahu ada dalil tentang keutamaan 4 rakaat sebelum asar. Ya, yang ana ketahui ada keutamaan itu sholat 4 rakaat setelah zuhur itu. Ya, setelah zuhur. Ya, siapa yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan dia sholat 4 rakaat setelah zuhur, maka dia dibebaskan dari jilatan api neraka. Itu memang ada hadisnya itu. Ya, kalau tidak salah riwayat Abu Daud dalam kitab Sunannya. Adapun 4 rakaat sebelum asar, anak tidak tahu ya, adakah keutamaan melaksanakan ini. Tapi yang ada dalam hadis Rasulullah kan, bainal azani wal iqamah rakaatain. Setiap antara azan dan iqamah itu ada sholat sunnah 2 rakaat. Ya, maka nanti Ibu coba saya cari-cari lagi dalilnya apakah memang ada keutamaan sholat 4 rakaat sebelum asar. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian, Ustaz, apakah orang yang mengetahui akan hal-hal gaib disebut dukun? Anda punya saudara yang katanya bisa melihat dan mengetahui yang gaib. Dan nenek Ana setiap kali sakit selalu menanyakan ke saudara Ana tersebut sambil minta air biar sembuh. Apakah praktek ini sama kayak dukun? Iya. Kalau ada orang Ibu yang mengaku bisa melihat perkara-perkara yang gaib, kata ulama, periksa kejiwaan orang ini. Ya, karena berarti ada yang masalah dengan jiwanya. Ya, karena yang namanya manusia dia tidak akan mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ya, Allah kan berfirman itu ya, la a'lamul ghaiba fil ardi wala fis sama illallah. Tidak ada yang bisa mengetahui perkara-perkara yang gaib di bumi dan di langit ini kecuali hanya Allah saja. Ya, ini Allah yang mengatakan. Ya, maka kalau ada orang yang mengklaim dia bisa mengetahui yang gaib, maka periksa kejiwaannya. Ini kata ulama. Ya, kalau ada orang yang mengklaim dia tahu perkara yang gaib, periksa kejiwaannya. Karena tidak ada yang bisa mengetahui perkara yang gaib itu, sekalipun nabi. Sekalipun nabi. Ya. Sampai Allah mengabadikan perkataan Rasulullah itu di dalam Al-Qur'an. Kata Rasulullah kan, "Lau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair." Ini dalam surah Al-A'raf kalau tidak salah, ya. Allah abadikan perkataannya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau seandainya aku mengetahui perkara yang gaib, pasti aku akan memperbanyak melakukan kebaikan. Ya, Rasulullah saja itu manusia yang paling dekat dengan Allah, kekasihnya Allah, tidak pernah mengklaim mengetahui yang gaib. Ya, karena tadi justru Rasulullah mengatakan, aku nggak tahu perkara yang gaib, karena kalau aku tahu perkara gaib, pasti aku sudah banyak melakukan kebaikan. Ya, maka kalau ada orang yang mengklaim tadi dia mengetahui perkara gaib, periksa kejiwaannya. Adapun tadi kalau nenek ibu setiap kali sakit datang ke saudara tersebut sambil minta air biar sembuh, maka airnya ini air apa itu? Ya, kalau memang airnya tersebut dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dibacakan ayat-ayat ruqyah, itu memang sebagian ulama melakukannya. Dan Rasulullah pernah mencipratkan air yang beliau bacakan Al-Fatihah kepada sahabat yang sedang sakit. Ya, tapi kalau ternyata air itu yang dibacainnya jampi-jampi, mantra-mantra gitu ya, maka ini sama seperti dukun itu. Ya, sama seperti dukun yang mereka minta tolongnya kepada jin dan syaitan.
Maka berhati-hati Ibu dengan orang-orang yang dianggap mereka bisa menyembuhkan gitu ya. Padahal mungkin praktek yang mereka gunakan itu sama seperti dukun, tukang sihir yang mereka menggunakan jampi-jampi dan mantra-mantra. Karena kalau orang yang pengobatannya ruqyah syar'iyah, Ibu, insya Allah nggak aneh-aneh mintanya. Karena cukup dia membacakan ayat-ayat Al-Quran, doa-doa yang disyariatkan, maka itu saja yang dilakukan oleh orang yang melakukan ruqyah syar'iyah. Ya, maka sang nenek ini juga nggak boleh bergantung setiap kali sakit dia datang ke orang yang seperti ini. Ya, kalau memang ya dia bisa menyembuhkan dengan cara yang syar'i, harusnya dia juga menggunakan sebab-sebab yang syar'i. Artinya yang melalui pengobatan yang disebutkan seperti membaca ayat-ayat Al-Qur'an atau membaca doa-doa yang disyariatkan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bismillah. Bagaimana hukum menghafal 99 nama Allah dengan bersenandung? Senandung tuh bernyanyi gitu Ibu, yang lazim di masyarakat kita ya. Kalau yang dimaksud bersenandung ini diiringi dengan alat musik, maka tentu diharapkan ya. Kalau itu diiringi dengan alat musik ya. Karena alat musik para ulama sepakat itu diharamkan sebagaimana sabda Rasulullah, la yakunanna min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal ma'azif. Kelak akan datang di antara umatku yang mereka menghalalkan perzinahan, menghalalkan khamr, menghalalkan alat-alat musik ya. Maka alat musik itu hukumnya haram ya. Tapi kalau bersenandungnya ya hanya dengan dia mengucapkan ada nada-nadanya gitu Ibu ya, yang dia tidak menggunakan alat musik, wallahu a'lam, ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama ya. Dulu saya dulu menghafal bait Alfiyah itu 1000 kaidah tentang ilmu nahwu itu ya. Dulu saya pernah juga diajarkannya dengan menggunakan nada-nada itu. Seperti misalnya kalamuna labzun mufidun kastatin wasmun wa fi'lun thumma harfun lil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nunu aqbilanna fi'lun yanjali siwahuma harfun kahal wa fi walam fi'lun mudhari'un yalilan kayasham. Ya, saya dulu seperti itu. Tapi kalau nggak ada alat musiknya, wallahu a'lam, kalau seperti ini saja ya nggak masalah. Ya, dia hanya menggunakan seperti ya ada nada-nada gitu Ibu ya, tapi tanpa alat musik. Ibu-ibu yang mungkin pernah belajar sorof kan juga gitu Ibu. Ya, udah belajar sorof Ibu? Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna gitu. Ya, kalau sekedar begitu saja nggak ada masalah gitu. Ya, yang terpenting tidak menyerupai alat-alat musik atau tidak menggunakan alat-alat musik. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Ustaz, di zaman sekarang harus gimana? Harus gimana itu? Soal haji, antri lama, solusinya gimana? Haji atau umroh saja? Ya. Ancamannya apa? Ya, kalau sudah wafat qadarullah belum haji. Ya, jazakallah jazakillah khairan. Haji itu kan diwajibkan oleh Allah bagi orang yang mampu gitu. Ya.
Kata Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya. Dan Allah wajibkan haji itu kepada manusia bagi mereka yang memiliki kemampuan. Yang kemampuan ini didefinisikan oleh para ulama ada dua perkara yang dia harus mampu. Yang pertama adalah mampu secara finansial. Ya, dia memang punya uang untuk berangkat menuju melakukan haji. Kalau dia kepala keluarga, dia pun punya uang yang ditinggalkan untuk orang yang mereka nafkahinya. Maka ini yang pertama. Yang kedua adalah mampu di sini mampu secara kesehatan. Ya, maka kalau dua ini berkumpul, baru orang itu wajib melaksanakan haji. Tapi tentu berdasarkan regulasi yang dibuat pemerintah ini. Ya, kalau ibu nggak mampu haji furoda, haji plus gitu ya, yang mungkin berapa sekarang haji plus 150 juta ya, apalagi furoda 250 juta mungkin. Kalau ibu nggak bisa untuk mengikuti haji-haji yang seperti itu, ya sudah, berarti kemampuan ibu hanya mengikuti haji reguler saja. Yang itu 30 juta atau 35 juta itu 35 juta, ya sudah, berarti kan ibu sudah meniatkan ketika mengantri untuk daftar haji itu, ya sudah, ibu sudah menunaikan kewajiban itu, yaitu dengan cara ibu mendaftarkan ya uang tersebut untuk melaksanakan haji reguler. Ya, jadi minimal ibu daftar saja ibu. Urusan akan berangkat atau tidak sudah tawakal saja kepada Allah. Yang penting nanti kalau kita ternyata wafat sebelum berangkat haji, minimal kita sudah punya hujah di hadapan Allah bahwa kita sudah daftar dan mengantri antrian haji. Jadi tidak memberatkan kita kok ibu, ya. Selama memang regulasinya seperti itu harus mengantri, ya sudah. Ya, yang penting kan kita sudah ya mengantri, membayar, mendaftar untuk kita bisa berangkat haji. Maka tidak perlu kita pikirkan, aduh haji lama ya, ntar nggak bisa berangkat. Yang penting daftar ibu. Ya, atau sekarang DP-nya berapa? Masih 20 juta ya? Hah? Oh 25 juta. Taruh dulu ibu 25 jutanya. Insya Allah kalau ibu sudah daftar dan qadarullah tidak berangkat, ibu tetap dapat pahala hajinya. Karena ibu sudah niat yang diiringi dengan tekad sudah mau berangkat haji. Kalau ibu punya 25 juta sekarang, maka yang didahulukan daftar haji, baru nanti kalau ada rezeki lagi dengan melaksanakan umroh. Tapi kalau ibu sudah daftar 25 juta, ada uang lebih ini, ya, maka nggak apa-apa, ibu melaksanakan umroh terlebih dahulu, ya, supaya nanti ketika haji mungkin lebih tahu medannya, gitu ya. Maka nggak ada masalah ibu, ya. Kalau ibu ternyata bisanya haji reguler, ya sudah sabar saja menunggu antrian dari haji reguler tersebut, ya. Insya Allah syariat Islam ini mudah ibu, tidak bisa dibuat sulit, ya. Karena kalau kita memang nggak mampu melakukan ibadah tersebut, tidak ada kewajiban untuk memaksakan. Baik, afwan Ustaz, apakah takwil dan tahrif itu sama? Anda pernah dengar ceramah, takwil itu juga artinya menyelewengkan maknanya. Iya. Jazakillah khairan. Naam ibu, maknanya hampir sama ya. Kalau tahrif itu menyelewengkan makna dari makna aslinya, takwil juga dia menyelewengkan makna dari makna aslinya. Artinya tadi Allah punya tangan ditakwil dengan Allah kekuasaan kata tangannya, gitu ya. Maka ini perkara yang tidak boleh ada ketika kita mengimani asma dan sifat-sifat Allah. Pertanyaan online ya.
Ustaz izin bertanya, saya pernah dengar kalau wabah penyakit itu masuk pada bejana yang terbuka saat malam hari. Apakah benar Ustaz? Iya, memang ada hadis yang menyebutkan bahwasannya nanti akan muncul wabah penyakit, ya, yang dimana setiap minuman yang tidak ditutup, Ibu, atau setiap bejana air yang tidak tertutup, maka wabah penyakit itu bisa masuk ke dalam bejana air tersebut. Jadi bukan hanya di malam hari, Bu. Pokoknya ketika bejana itu tidak ditutup, maka wabah itu akan masuk ke dalam bejana air yang tidak ditutup tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, apabila gelas yang ada isinya ketika habis maghrib mau diminum, ternyata lupa tidak ditutup dari tadi sore. Terus saya buang karena takut jangan-jangan ditempati setan. Ya, apakah sudah benar Ustaz? Ya, gelas ada isinya ketika habis maghrib mau diminum, ternyata lupa tidak ditutup dari tadi sore. Terus saya buang karena takut jangan-jangan ditempati setan. Apakah sudah benar? Wallahu a'lam, Ibu. Ya. Kalau berkaitan dengan ditempati setan atau tidak, karena tidak tahu dalilnya ini, ya. Ya, karena tidak tahu kalau minuman yang terbuka itu akan ditempati oleh syaitan, ya. Tapi kalau dia terkena tadi kotoran-kotoran itu mungkin, ya. Maka tinggal dilihat saja Ibu, apakah sifat airnya itu berubah pada saat tidak ditutup tersebut. Selama sifat airnya tidak berubah, sifat air kan ada 3 Ibu, ya. Yang pertama dia memiliki rasa, dia memiliki bau, yang ketiga dia memiliki warna. Maka selama 3 sifat itu tidak berubah, maka ya sudah diminum saja, ya, kecuali ada salah satu sifatnya yang berubah, baru lebih baik kita tidak meminumnya, ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian Afwan ingin bertanya, bagaimana cara kita menyikapi tentang adat istiadat, ya, di Indonesia yang masih dipercayai oleh sebagian besar keluarga yang lebih tua, ya. Contohnya seperti weton seseorang dan perhitungan tanggal Jawa pernikahan. Weton itu apa itu? Waton. Waton itu bukan kakaknya ibu. Apa itu waton itu? Hah? Contohnya seperti tanggal lahir seseorang gitu, dan perhitungan tanggal Jawa pernikahannya. Oh gitu. Berarti tanggal pernikahannya disesuaikan dengan tanggal lahir gitu. Kepercayaan yang seperti ini disebut tatoyul, ya, meyakini adanya angka-angka sial, tanggal-tanggal sial, bulan-bulan sial. Ini namanya tatoyul. Yang Rasulullah SAW bersabda, nanti di antara umatnya akan masuk 70.000 orang di antara umatnya yang masuk surga tanpa hisab. Di antaranya mereka adalah la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun. Mereka itu tidak minta ruqyah, walaupun ulama beda pendapat Ibu, ya, makna tidak minta ruqyah di sini. Ya, ada yang mengatakan maksud tidak minta ruqyah di sini adalah tidak minta ruqyah yang tidak syar'i. Ya, walaupun sebagian ulama tetap memaknai tidak minta ruqyah di sini adalah ruqyah yang syar'i karena akan mengurangi tawakalnya kepada Allah. Ya, tapi di sini yang jadi pembahasan kita wala tatayyarun. Di antara syaratnya bisa masuk surga tanpa hisab, tidak bersikap tatoyur. Tatoyur tadi Ibu, meyakini adanya tanggal-tanggal sial, angka-angka sial, bulan-bulan sial. Maka Ibu kasih tahu ke keluarga tersebut, ya. Ya, katakan kepada kakaknya, "Kak, ini ada hadis ini. Kalau kita mau masuk surga tanpa hisab, ya,
ternyata nggak boleh kita meyakini adanya angka-angka sial, adanya bulan-bulan sial, ya, adanya hari-hari sial, ya. Ini berarti keutamaan orang yang betul-betul mentauhidkan Allah, yang bisa mendatangkan bahaya, yang bisa mendatangkan manfaat hanya Allah, bukan dengan tanggal-tanggal, bulan-bulan, ya. Maka kita sampaikan Ibu hadis yang seperti ini, ya, bahwasannya kepercayaan-kepercayaan yang seperti ini kan hanya tradisi turun-temurun saja. Dan tradisi itu dibolehkan dalam Islam selama tidak bertentangan dengan syariat. Tapi tradisi ini bertentangan dengan syariat. Ya, kasihan sekali kalau orang ini misalnya perhitungan tanggal lahirnya dengan tanggal pernikahannya nggak pas terus. Akhirnya nggak jadi-jadi nikah terus. Kasihan sekali. Ya, maka tidak ada keyakinan-keyakinan yang seperti ini. Ya, dulu juga Ibu, masyarakat jahiliyah itu kan menganggap bahwasannya bulan Syawal itu bulan yang bukan bulan Syawal ya, bulan Safar Ibu. Ya, bulan Safar itu bulan sial untuk mengadakan pernikahan. Ya, makanya ya itu dibantah oleh Islam ya, yang ternyata tidak ada itu yang namanya bulan-bulan sial, hari-hari sial ya. Ini kan mirip kepada tradisi-tradisi masyarakat musyrik jahiliyah terdahulu. Dan mereka masih meyakini keyakinan-keyakinan yang seperti itu. Ya, maka kita sampaikan hadis-hadis Rasulullah ya dengan lemah lembut kepada mereka bahwasannya adat istiadat yang seperti ini hendaknya tidak dilestarikan karena ini jatuh ke dalam sifat tatoyur tadi itu, dan tatoyur itu masuk ke dalam kesyirikan kepada rububiyah Allah. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Sudah selesai Bu ya? Enggak ada lagi kan di online? Cukup ya. Baik, ini yang bisa Anda sampaikan Ibu dalam pembukaan kitab Tauhid. Kita baru bahas muqaddimah Ibu ya. Insyaallah kita bahas bab yang pertama dari kitab Tauhid ini, syarah Syekh Utsaimin Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid di pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati umat semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.